Bang Yan, dalam beberapa hari ini kan ada narasi-narasi soal penumpang gelap, ada dalang kerusuhan, bahkan sampai katanya tindakan makar dan terorisme. Tapi Bang Yan sebagai orang yang sehari-hari mengamati interaksi di sosial media, apakah memang dari interaksi di sosial media terbaca bahwa ada gerakan-gerakan provokasi yang menuju ke arah seperti yang disampaikan Presiden? Ya, jadi Mbak, kalau kita ngambil data ya, data medsos itu dari tanggal 20, itu 20 Agustus sampai akhir Agustus misalkan gitu, itu kan ada kita capture itu 2 kejadian, yaitu demo tanggal 25 dan demo tanggal 28. Yang menarik itu pertama itu adalah adanya upaya provokasi yang dilakukan oleh akun-akun gitu. Nanti kita bisa saksikan bareng-bareng ya, yang ada kalimat selain bubarkan DPR, ada juga kalimat bakar gedung DPR. Itu satu. Coba kita tampilkan ya, karena boleh. Bang Yan kan mengirimkan salah satu contoh videonya kepada kami. Boleh ditampilkan teman-teman? Itu dalam Instagram? Itu di Twitter. Di Twitter? Ya, di X ya? Jadi izin ada di Twitter, ada di Instagram, ada di YouTube, hampir di semua kanal ada. Oke. Gitu. Akun yang sama? Tidak, akun yang tidak sama. Akun yang berbeda-beda? Akun berbeda-beda, cuma kontennya sama. Kontennya sama, berarti direplikasi saja? Direplikasi di... Oke, dengan jelas di situ narasinya adalah? Ada salah satunya adalah bakar gedung DPR. Oke, sambil teman-teman mempersiapkan materinya, kita lanjutkan lagi. Terus Bang Yan? Yang menarik lagi adalah di tanggal 25 itu fix tidak ada inisiator. Tidak ada inisiator? Tidak ada inisiator. Jadi yang apa namanya, ini hajatannya siapa sih? Tanggal 28 itu hajatannya KSPI, Bang Said Iqbal. Gitu. Tanggal 25 itu nggak ada. Nggak jelas siapa? Nggak jelas, tidak ada. Koordinator inisiatornya? Ya, Bang Jumhur bilang bukan kelompoknya dia. Ya, terus BMSI juga bilang bukan mereka, mereka tidak turun. Itu. Cuma yang di media sosial itu begitu masif. Nah, yang masifnya adalah ada indikasi yang kami bilang itu, kalau katakan itu penumpang gelap. Kenapa penumpang gelap? Karena berbagai akun itu menyuarakan bubarkan DPR. Terus bagaimana mereka bisa masif? Karena mereka bisa mengklasifikasi pesan-pesan sesuai dengan kelompok. Contoh misalkan, kalau di kelompoknya yang anti pemerintah atau anti Pak Jokowi gitu, itu selain bubarkan DPR, ada lagi tambahan ininya, tuntutannya. Ya, salah satunya adili Jokowi, majulkan Gibran. Makanya di kelompok tersebut jadi rame ikut menyebarkan juga. Terus di sisi lain juga ada yang lebih spesifik, Mbak. Kami temukan konten yang fokus pada pendukungnya Habib Rizik. Nah, di Habib Rizik itu kontennya yang menarik adalah bubarkan DPR, adili Jokowi yang terlibat pembunuhan KM 50. Jadi gitu. Jadi selain disebar, juga punya daya tarik yang sampai akhirnya per kelompok ini menganggap bahwa demo tanggal 25 itu merepresentasikan aspirasinya mereka. Begitu. Bang Yan, ini kelompok yang sama tapi membuat beberapa pesan yang ditujukan untuk kelompok-kelompok berbeda, atau memang dari awal ada kelompok-kelompok pembuat pesan yang berbeda-beda? Jadi gini, kalau dari polanya, pertama itu semua pengen DPR dibubarkan. Pesan kuncinya di situ. Terus yang kedua adalah ketika disebar ke berbagai kelompok, itu ada pesan tambahan. Tujuannya adalah polanya anchoring, biar ditarik kelompok tersebut. Karena bisa jadi kelompok saya sama Mbak misalkan punya tuntutan yang berbeda. Di Mbak saya ngomongnya apa, di kelompok saya ngomongnya apa. Tinggal gitu. ditambahin aja ditambahin ya? aja. Terus apakah dari orang yang sama atau kelompok yang sama? Kemungkinan besar iya. Kenapa? Karena orang tersebut atau kelompok tersebut ingin tanggal 25 Agustus itu rame. Besar, gitu Mbak. Dari drone emprit menduga ada satu kelompok dia membuat beberapa pesan berbeda. Ditujukan untuk beberapa kelompok ya, sesuai dengan interest dari kelompok tersebut. Dengan harapan tanggal 25 Agustus rame di gedung DPR. Dengan harapan tanggal 25 Agustus DPR dibubarkan. Dengan harapan tanggal 25 Agustus
gedung DPR dibakar. Oke. Kurang lebih pesannya Dari kayak gitu. interaksi itu saja, apakah drone emprit bisa mengerucutkan siapa mereka ini? Kalau itu enggak. Tidak belum bisa. Itu harus ada penelitian lebih lanjut. Kenapa? Karena itu tampilan data di udara perlu kita cross check di darat sampai akhirnya kita menemukan lebih spesifik lagi kelompoknya itu siapa gitu. Oke. Ya. Kalau kepolisian kira-kira bisa tidak melakukan itu? Harusnya sih bisa, Mbak. Harusnya Karena bisa, harusnya ya? bisa. Jadi Anda melihat dari tanggal 25 itu adalah salah satu petunjuk utama. Saya melihat yang paling penting itu sebetulnya di tanggal 25. Bukan tanggal 28. Kenapa? Karena setelah tanggal 25 ya, demo buruh itu sebetulnya punya agendanya sendiri. Ya. Kostum itu agendanya, hapus outsourcing dan sebagainya gitu. Tapi setelah buruh itu pulang, barulah masuk kelompok-kelompok tersebut. Gitu. Nah, kelompok tersebut ini sebetulnya sudah tanda kutip orang sudah aware bahwa ada kelompok ini nih. Baik. Nah, yang akan kurang lebih itu mengkritik keras terhadap DPR. Oke. Nah, Oke. kenapa bisa begitu? Balik lagi karena sebelumnya itu sudah ada sekam. Ya, sudah ada sekam. Ketidakadilan, terus perilaku anggota DPR yang tidak mengenakan hati dan sebagainya. Akumulatif, kemudian ada pemicu trigger di lapangannya ya. Oke, Pak Soleman. Yes. Dan dugaan-dugaan ada penumpang gelap, indikasi bahwa ini ingin menciptakan kerusuhan diperkuat lagi dengan pernyataan Presiden sendiri bahwa beliau melihat ada indikasi makar dan terorisme. Biasanya informasi seperti itu diperoleh Presiden dari siapa? Dari BIN lah. Sudah pasti dari BIN? Sumber utama kalau Presiden dari BIN, utama ya, ditambah dan lain-lain. Tapi utama adalah BIN. Sudah pasti. Oke. Karena BIN itu memang end usernya adalah Presiden. Oke. Kalau ada informasi seperti itu, Pak Soleman, apakah BIN sudah bisa sampai memetakan kelompok atau siapa dalamnya? Oh, bisa. Kalau BIN sudah menyatakan seperti itu, ya dia sudah bisa tahu yang mana bisa. Oke. Tapi kalau kita lihat terjemahannya di lapangan, yang ditangkap-tangkapin polisi banyak sekali yang diumumkan hari ini. Ada tidak itu pelaku-pelaku yang disebut makar dan terorisme? Apakah ini dua hal yang berbeda? Itu dua hal yang berbeda. Jadi yang ditangkapin polisi itu adalah yang berhubungan dengan demo kemarin. Ya. Dan masalahnya di kita aturannya itu ya perbuatan yang dihukum. Sedangkan yang berpikir enggak ada aturan yang menghukum orang berpikir. Otaknya atau nggak ada, iya, nggak ada. Yang mungkin merencanakan kerusuhan ini. Nggak ada. Sulit mereka ditangkap. Bukan sulit, tidak ada aturannya. Tidak aturannya nggak ada. Aktor intelektual yang merencanakan. Iya. Apa? Kalau dia merencanakan kan harus ada kenyataannya apa. Nanti ujungnya perbuatan itu yang dihukum. Lalu kalau perbuatan yang bukan perbuatan, yang hanya berupa pikiran itu ITE. Keluarannya itu tulisan. Kan harus ada keluarannya apa bukti. Misalkan dia bukti merencanakan apa. Nah ada tertulis, kalau tertulis bisa di ITE. Kalau hanya tertulis tidak ada perbuatan juga nggak sampai juga. Pak Soleman menduga semua yang rata-rata yang diumumkan nih, kalau seluruh Indonesia dari Amnesty International itu mengatakan ada 3.000 lebih yang ditangkap. Hari ini saja kita dengar misalnya yang membakar di Makassar, 20 lebih orang. Itu ada pelajar, Pak, mahasiswa buruh. Susah ditangkap nalar kalau mereka ini apakah hanya pelaku kericuhan biasa atau mereka bagian dari yang disebut tadi? Tidak. Makar, terorisme. Mereka itu adalah yang melakukan perbuatan yang didekati dengan KUHP. Kan itu. Apakah dia teroris, apa itu bukan. Tidak masuk ke sana. Mereka hanya eksekutor di lapangan saja. Tapi dia itu adalah yang melaksanakan perbuatan, apakah lempar batu, mukul kaca, itu karena hal itu saja yang bisa ada aturan yang bisa dihukum. Tapi patut diduga ada aktor intelektual yang merencanakan semua itu kan di belakang. Dan mereka hanya sudah pasti saja. Sudah pasti di setiap demo begitu itu sudah pasti ada yang perancang di belakang. Nah perancang ini sangat sulit, bukan sangat sulit, memang nggak akan ketemu. Dari aliran dana misalnya? Nah aliran dana kalau dia pakai Bitcoin. Apakah itu modus sekarang pakai Bitcoin? Iya sekarang kan Bitcoin. Dia pakai Bitcoin, ujungnya keluarannya sudah masuk di barang beginian. Kita juga nggak pernah tahu keluarannya apa. Dia belanja. Nah tinggal kita lihat aja belanja apa. Ya, begitu belanja dia beli apa? Beli panah, ketemu lagi yang itu lagi kan. Baik. Oke.